Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV bersama saya, Eva Wondo. Visual yang Anda saksikan adalah visual terkini detik-detik Tom Lembong yang sesaat lagi akan bebas dari rutan Cipinang, tepatnya rumah tahanan kelas 1 Cipinang, Jakarta. Setelah kepres terkait dengan abolisi Tom Lembong sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kepres Presiden terkait dengan abolisi untuk Tom Lembong mulai berlaku 1 Agustus hari ini dan akan dilaksanakan oleh eksekutor pembebasan untuk Tom Lembong atau abolisi Tom Lembong adalah Kejaksaan dan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sementara di sisi kanan layar adalah rutan KPK, tempat ditahannya Hasto Kristianto. Kepres terkait dengan amnesti untuk Hasto Kristianto juga sudah diserahkan Kementerian Hukum kepada KPK. Setelah Kepres diserahkan, merupakan Kepres Presiden yang berlaku hari ini, maka tinggal menunggu eksekusi saja untuk dibebaskan, baik itu untuk Tom Lembong yang mendapatkan abolisi maupun Hasto Kristianto yang mendapatkan amnesti dari Presiden. Ya, JPU KPK ini baru saja keluar dari rutan KPK yang artinya proses administrasi masih berlangsung menuju ke detik-detik pembebasan Hasto Kristianto dari rutan KPK. Begitu pula dengan Tom Lembong yang prosesnya juga sesaat lagi karena untuk proses administratif ini sudah dilaksanakan, tinggal menunggu detik-detik akhir, yaitu detik-detik pembebasan baik itu Tom Lembong maupun Hasto Kristianto. Sebelumnya pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan sebetulnya ide amnesti dan abolisi sudah dibahas cukup lama, tidak berdasarkan pertimbangan orang atau person tertentu. Tetapi Presiden berpikir keutuhan NKRI kemudian bersatu padu membangun bangsa itu yang paling penting. Sesuai dengan semangat Presiden selalu menyerukan rekonsiliasi, sehingga inilah yang diterjemahkan oleh Kementerian Hukum dengan bekerja sama dengan kementerian terkait lainnya. Pemirsa, keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto disambut baik oleh para pakar hukum dan elemen masyarakat pro-demokrasi. Pakar hukum tata negara menilai Presiden Prabowo telah memberikan harapan baru terhadap penegakan hukum di negara kita. Apalagi 10 tahun belakangan berbagai persoalan hukum ikut membuat indeks demokrasi Indonesia terus merosot. Kita akan membahas terkait dengan pemberian amnesti dan abolisi. Amnesti untuk Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto. Kita akan berbincang dengan mantan Hakim Agung, Guru Besar Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbung yang saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Prof. Gayus. Selamat malam. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, Prof. Gayus, banyak pihak mengapresiasi pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto sebagai upaya Presiden memberikan keadilan. Anda sependapat dengan hal ini, Prof. Gayus? Saya sangat sependapat. Ini satu langkah tegas dan tepat bagi seorang Presiden. Kita telah mengalami bentuk kabinet presidensial selama 5 kali sejak kita merdeka dan 7 kali dalam bentuk parlementer. Artinya apa? Kalau presidensial yang sekarang ini bahwa presiden itu merangkap sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Langkah-langkah yang diambil ini adalah langkah tegas ya. Kalau kita mengatakan pemerintahan presidensial itu memang presiden sangat kuat, di mana wewenang dan untuk menjaga kestabilan negara ini lebih tepat kalau ini dijalankan dengan contoh-contoh seperti ini. Banyak alasan bagi masyarakat yang tidak puas menggunakan alasan berbagai hal, termasuk putusan pengadilan dipersoalkan yang menimbulkan kegoncangan, instabilitas negara. Dan ini pengatasian sangat tepat sekali. Seorang presiden tegas dan tepat untuk melakukan tindakan ini. Sampai 1.000 lebih diberikan amnesti. Nah, ini satu langkah yang tidak pernah terjadi sebenarnya, tapi ini satu contoh bahwa inilah pemerintahan presidensial yang harus dihormati dengan presiden itu telah dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia dan menunjukkan kepimpinannya. Baik, soal stabilitas dan rasa keadilan, apakah artinya ini rasa keadilan dan stabilitas terpenuhi? Tentu banyak orang yang
selalu berpikir berbeda. Ini persoalan lain ya. Artinya tentu tidak semua puas atau berlagak puas, tapi ini memang harus dilakukan. Ini kenyataan, ini realisasi seorang presiden memberikan amnesti. Amnesti itu adalah pemberian pembebasan, itu artinya dengan rela presiden sadar orang ini bersalah, tetapi untuk kepentingan stabilitas. Tadi saya mendengar rekonsiliasi nasional, apa itu? Saya melihatnya bahwa rekonsiliasi itu merupakan bentuk-bentuk pengakuan dan pengampunan. Itu salah satunya, pengakuan terhadap sesuatu hal yang memang nyata-nyata dilakukan salah-salah, tapi ada pengampunan di sini untuk melakukan satu bentuk rekonsiliasi. Tadi tepat sekali Menteri Hukum menyampaikan hal itu. Baik, Prof. Gayus, Tom diberikan abolisi, Hasto diberikan amnesti. Kira-kira apa alasan dua orang ini dibedakan? Yang satu diberikan saya melihatnya dalam satu pandangan hukum ya, yang mengatur mengenai apa itu abolisi dan amnesti. Nah, bagi saya abolisi itu memang dalam rangka menghentikan proses hukum. Di sana belum ada satu hal yang disebut sebagai rehabilitasi. Sementara kalau amnesti itu penuh, pengampunan penuh, berarti lengkap dengan bagaimana mengembalikan harkat dan martabat. Itu saja yang berbeda menurut saya. Baik, sebelum kita lanjutkan Prof. Gayus, kami informasikan pemirsa bahwa proses administrasi kejaksaan di Rutan sudah selesai. Selanjutnya proses administrasi Tom Lembong untuk bebas. Prof. Gayus, bagaimana ya mekanisme untuk sampai ke pembebasan ya? Karena Kepres sudah keluar, kemudian sudah diserahkan Kementerian Hukum ke Kejaksaan Agung maupun ke KPK. Kemudian prosesnya apa yang kira-kira masih ditunggu, Prof. Gayus? Sepenuhnya Kepres ini harus disalurkan secara mekanisme presidensial, yaitu kalau memang ini presiden memutuskan melalui menteri melanjutkan prosesnya ke masing-masing tempat penahanan. Yang satu mungkin ini kepada Tipikor, Pengadilan Tipikor atau lembaga KPK, maka di sini memang ada perbedaan hukum ya yang nanti berlanjut dengan abolisi dan dengan amnesti. Kalau kita bicara sosok yang diberikan ini Pak Tom Lembong itu memang berkaitan dengan kerugian negara dalam putusan saya ikuti. Sementara kalau Sekjen PD Perjuangan Pak Hasto ini hanya melakukan penyuapan atau setidak-tidaknya gratifikasi tapi tidak merugikan keuangan negara. Ini juga bagian-bagian yang perlu kita cermati dan Presiden menempuh satu langkah tepat, membebaskan, melepaskan, kemudian satu tidak dilanjutkan proses hukumnya. Baik, kita bicara dampak hukum terkait dengan perbedaan amnesti dan abolisi, boleh dijelaskan secara sederhana bagi masyarakat, Prof. Gayus? Secara sederhana hampir sama. Artinya abolisi dan amnesti itu dua-duanya diberikan kebebasan, yang satu atas proses hukum, yang satu pengampunan. Jadi hanya itu saja. Tetapi tadi saya menyinggung yang lain, itu yang penyertaan dari aturan itu. Kalau abolisi itu masih menyisakan hal yang saya sebut tadi, yang sifatnya adalah bagaimana rehabilitasi harkat martabat, kemudian dan privasi yang perlu dilepaskan seluruhnya, karena memang amnesti, pengampunan, diampuni. Sementara abolisi kan itu menghentikan proses hukum. Itu biasanya pengalaman saya sebagai hakim ya, saya itu melihatnya memang kalau abolisi itu perkara tengah berjalan, ini pun demikian ya, masih ada proses banding, tapi umumnya proses tengah berjalan atau akan berjalan dihentikan. Beda dengan amnesti yang dibebaskan, diampuni. Tapi supaya tidak membuat masyarakat bingung dengan istilah hukum, itu hampir sama saja, hanya yang satu penuh, yang satu masih disebutkan menghentikan semua proses hukum, yang satu telah diampuni dan dibebaskan. Oke, baik. Ini merupakan hak Presiden yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Tadi juga ada pertanyaan dari awak media, Prof. Gayus, saat konferensi pers Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, tidak perlu menunggu ingkrah untuk memberikan amnesti dan abolisi. Apakah Anda sependapat dengan hal ini? Ya,
Itu aturannya demikian, artinya memang agak berbeda itu. Tadi saya sebut di awal, bedanya Baik. menyangkut. Kita tahan dulu. Yang sekarang, Baik. ya. Kita tahan dulu, mohon maaf Prof. Gayus. Kita melihat situasi terkini di Rumah Tahanan Kelas 1 Cipinang. Berikut ini. Batasnya masuk ke sini bisa nggak? Mas, dari situ mbak. Sini ya. Oke, makasih ya. Nyalain dulu, nyalain. Tes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bentar, nyalain. Baik, ada sagu, ada kedondong. Yang ditunggu-tunggu sudah ada dong. Baik. Udah bisa? Iya. Bagaimana? Belum. Oke, silakan. Ini semua ngerekam, Bang. Hah? Sedikit tarik ke depan, gini. Oke. Ngerekam Bapak cantik itu, Mbak. Bagaimana? Udah standby? Aman. Jangan maju lagi. Aman. Suara aman. Suara udah. Baik. Sudah bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman-teman media dan juga teman-teman relawan. Mana suaranya? Siap, Bang. Jadi ya, kita sudah menunggu dari jam 10 pagi tadi, dan alhamdulillah dari kejaksaan tadi sudah datang di dalam, dan sekarang berkas-berkas semua sedang ditandatangani oleh Pak Tom Lembong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sebentar lagi Pak Tom dan juga Mas Anies dan teman-teman yang lain akan keluar. Dan untuk itu posisi kita seperti ini. Nampaknya sudah di ujung tanda tangan tadi, jadi saya sudah diminta. Nanti mungkin Pak Polisi dibantu. Nanti ada tim hukum di sini, ada Pak Tom, ada Pak Dodi, terus nanti di ujung ada Pak Anies Baswedan. Nah, untuk itu nanti juga akan menyampaikan sambutannya secara berurut. Nah, untuk itu teman-teman mohon yang di belakang nanti tidak merapat ke depan, gitu kan? Yang sudah duduk jangan berdiri supaya kita tetap di posisi yang sama. Setuju? Ada yang mau pantun? Ini nih, saya diminta di sini untuk apa? Karena mau jalan. Hah? Ntar saya telepon ya, biar. Oh ya, Pak Polisi nanti kalau mulai keluar dibuka supaya teman-teman bisa ambil gambar ya. Ya, makasih Pak Polisi. Ya, terima kasih Pak Polisi. Nggak ada daftarnya di sini. Iya, di daftar sini hanya Pak Anies, Pak Tom, Pak Ari, Pak Dodi. Ya, saya telepon dulu. Hah? Udah persiapan keluar. Iya. 5 menit. 5 menit. Jangan, pada nggak mau.